Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Saru Eria dan Kang Rensu. iya di obrolan kita ya Kang. Alhamdulillah kita bertemu lagi di malam ini. Sekarang kita ngobrol santai aja ya. Saya mau ngebahas mungkin yang viral. Itu tuh apa? Laki-laki tidak bercerita. Laki-laki tidak bercerita. Ya, Baik. akang tuh gitu trennya di TikTok ada, di IG ada, di Reels itu banyak banget kayak laki-laki tidak bercerita. Tiba-tiba katakanlah dia diem ngopi di pojokan dengan Iya. segudang masalahnya. Makan mie instan gitu ya. Atau apa nih ngopi di kursi Indomaret kan ya. Ini lagi viralnya gitu. Ditemani nama kopi Golda. Emang harus Golda banget Iya, loh. itu kan murah ya, Oh gitu. 3.000. Jadi itu tuh kayak psikiater gratis lah istilahnya di kursi Indomaret gitu ya. Tambah kopi Golda itu udah mantep, dan laki-laki itu jarang bercerita. Nah, sudut pandang Akang lah ya, di sudut pandang agama dan psikologis kan, apa namanya, laki-laki itu memang wajar gak sih kalau jarang bercerita ketimbang cewek yang katakanlah agak sedikit cerewet gitu ya, sering apa namanya, sering ngobrol, apalagi kan dalam penelitian cewek itu berapa kosakata gitu, 1.000 kosakata dalam per hari gitu. Nah, sudut pandang Akang itu menurut psikologis sama Islam itu wajar gak sih laki-laki itu tidak bercerita gitu? Ini kayak menurut saya sih. Bukan. Karena kalau dibawa ke sudut pandang psikologis, kita bukan psikolog gitu ya. Dibawa ke sudut pandang Islam, khawatirnya terlalu eksplisit misalnya kayak gitu. Tapi kita mencoba untuk menengahi lah ya, menengahi bagaimana sih mengenai tren laki-laki tidak bercerita. Apakah memang laki-laki itu sulit untuk bercerita? Baik, kalau misalnya kita berbicara secara psikologi ya, ada tadi studi yang mengatakan bahwa laki-laki itu dia, per hari mengekspresikan kata kurang lebih sekitar 7.000 ya, sedangkan perempuan itu 20.000, itu umum. Ya, umumnya. Artinya laki-laki pada umumnya secara rata-rata itu mengeluarkan kata harian itu sekitar 7.000 dan, perempuan 20.000. Itu belum termasuk laki-laki introvert, perempuan introvert, Iya. sama perempuan bawel, laki-laki bawel Iya, ya. ya, belum. Tapi itu penelitian sifatnya umum. Memang kalau kita melihat secara psikologis, perempuan dan laki-laki itu jelas berbeda dari sisi kebutuhan untuk mengekspresikan, perasaan. Kalau perempuan memang didesain gitu ya, secara psikologis, fitrahnya memang banyak berbicara gitu ya. Sementara laki-laki karena kosakatanya terbatas, bukan berarti dia nggak bisa bicara, tapi memang dorongan psikologisnya, kalau nggak salah itu karena ada, apa sih namanya tuh kalau, Dokter Aisa Dahlan itu kan ada ilmu neuroscience yang mengatakan bahwa adanya perbedaan volume kalau nggak Oh salah ya, ya. sistem di otak kita yang menyebabkan bahwa laki-laki secara psikologis itu memang dia hanya mengeluarkan kata sekitar 7.000. Nah, kalau kita melihat dari data psikologis tersebut, maka hal yang wajar ketika laki-laki mungkin cenderungnya lebih banyak diam gitu ya, ketika mereka memang sudah mengekspresikan perasaannya, misalnya di 7.000 kata. Setelah itu ya, apa ya, lowbat lah ibaratnya kalau baterai itu kan lowbat ya. Nah, tapi kalau misalnya kita coba sambungkan ke yang tadi Syahrul katakan ya, bahwa laki-laki itu tidak bercerita, apakah wajar? Sebenarnya, tergantung kondisinya gitu. Karena laki-laki juga perlu bercerita, tapi bercerita di waktu yang tepat pada orang yang tepat gitu, sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, maksudnya gini, kita itu sebagai seorang manusia kan makhluk sosial. Kita itu tetap butuh lingkungan, kita butuh orang lain, kita butuh, partner gitu ya. Kita butuh orang yang menasehati. Nah, maka di titik itu kebutuhan manusia sama baik laki-laki maupun perempuan. Butuh orang yang bisa menjadi support system. Maka cerita itu salah satunya bisa menjadi wasilah gitu ya untuk, menghadirkan support system, dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, tapi apakah selalu bentuk, mengekspresikan perasaan itu dengan bercerita? Iya. Ternyata kan secara psikologis tidak Tidak. selalu. Ada banyak cara sebenarnya untuk bisa mengekspresikan perasaan seseorang. Ada yang lewat kata, ya ada yang lewat tulisan, ya mungkin ada yang, wallahu alam lah, macam-macam lah gitu ya. Ya, tapi kan umumnya dengan berkata-kata gitu. Bagaimana sih tinjauan Islam tentang, berkata atau berbicara? Tentu kalau misalnya kita merujuk kepada hadis bahwa kita diperbolehkan untuk berbicara, ya memang itu menjadi kebutuhan kita, tapi berbicaralah, dengan pembicaraan yang baik gitu. Mhm. Jika pembicaraan itu malah membuat kita menjadi tidak baik, dalam arti merasa jadi nggak baik, orang yang mendengarkannya juga jadi nggak baik, atau menimbulkan dampak yang tidak baik, maka lebih baik memang tidak
bicarakan. Diam lah ya. Diam. Nah, jadi laki-laki itu perlu bercerita, adapun cara mengekspresikan ceritanya, baik itu dengan kata, dengan tulisan, atau minum Golda itu bagian daripada kebutuhan perasaan. Nah, teman saran saya bagi para laki-laki sebagai sesama laki-laki ya, kita tetap perlu, orang ya, yang bisa menguatkan kita. Maksud dalam artian gini, kalau bisa punya guru untuk bisa menjadi penguat dan, memberikan motivasi ya, nasihat-nasihat spiritual tentu itu adalah sesuatu yang sangat baik gitu ya. Kalaupun misalnya tidak bisa, ya menyibukkan diri dalam hal-hal yang positif itu bisa menjadi sarana bagi kita, untuk mendapatkan insight-insight yang positif dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga tentu adalah ini adalah cara yang paling baik ketika kita sebagai seorang laki-laki itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi talk with Allah. Taqarrubillah ya. Iya betul, jadi bicaralah sama Allah gitu. Dan para sahabat itu Rasulullah, para sahabat mencontohkannya memang seperti itu. Ya Nabi ketika di Thaif gitu ya, eee, diusir sama penduduk Thaif, dilempari dengan batu, dengan kotoran, sampai kemudian terluka dan lain sebagainya, ya Nabi cerita sama Allah. Cerita tapi dalam artian untuk, menguatkan keadaannya Iya. gitu, memotivasi dirinya bahwa Nabi ridho gitu ya dengan keadaan itu selama Allah, ridho kepada Nabi SAW. Tapi konteksnya di situ Rasulullah ya ibaratnya ngobrolnya sama Allah gitu. Iya, curhatnya ya. Curhatnya sama Allah, ceritanya sama Allah. Dan ini cocok banget buat bagi kita, kaum introvert gitu ya, atau laki-laki yang punya keterbatasan dalam berkomunikasi atau belum menemukan tempat yang cocok untuk bisa menceritakan semua beban-beban kehidupan kita. Maka tempat terbaiknya itu adalah di hadapan Allah gitu. Ini ada Kang, menarik nih, saya kan, riset lah ya, riset, ke teman-teman yang kenapa sih orang-orang tuh jarang bercerita apalagi laki-laki gitu. Sebelum saya narik ke diri saya sendiri, Iya. saya ngelihat ke orang lain gitu, saya nanya, "Lu kenapa sih itu jarang bercerita dan segala macam?" Nah, jawabannya tuh keren banget ini, orang gitu ya ke saya. Dia bilang, "Kalau misalnya saya cerita nih, cerita ke orang baik, dia hanya bisa memahami kita. Kalau misalnya saya cerita ke orang yang buruk, dia bakal mentertawakan Betul. kalau misalnya memang saya itu salah atau lemah gitu. Jadi diam itu adalah langkah terbaik kata dia gitu. Makanya saya nggak mau cerita. Dah kalau kata Akang itu benar gak atau upaya apa biar katakanlah ketika kita bercerita itu tidak oversharing. Dan ada langkah-langkahnya guys biar kita yang tadi proporsional tadi gitu. Karena kebanyakan yang saya lihat laki-laki itu takut salah, banyak takut salahnya sehingga Iya, kayak iya. ya udahlah gue kalau ngomong nanti diketawain gue disebut lemah, sedangkan kayak cowok tuh tidak berhak untuk kalah, tidak berhak untuk salah dan lemah Iya, lah ya. Nah menurut Akang gimana? Memang itu bagian daripada, psikologi seorang laki-laki. Kalau di Quran kan jelas kan di Quran tuh yang apa, "Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa." Jadi laki-laki itu adalah sebagai seorang pemimpin gitu ya, qawwam. Nah, karakter pemimpin itu adalah dia tidak ingin terlihat lemah. Ya, dia ingin menyelesaikan, apa yang menjadi persoalannya. Maka dalam kehidupan terkadang laki-laki itu akan bercerita ketika dia itu, sudah berhasil menemukan jalan daripada persoalannya gitu, atau mungkin bisa jadi sudah menyelesaikan persoalannya. Dan itu bagian daripada karakter seorang laki-laki. Jadi secara fitrahnya memang laki-laki desain, cara merespon persoalan seperti itu, ya, pemimpin gitu ya. Jadi kayak dia siap untuk menanggung beban berat dan lain sebagainya. Memang Allah ciptakan laki-laki untuk seperti itu gitu ya. Dia punya karakter kepemimpinan yang kuat. Nah, itu yang pertama. Jadi, dalam konteks itu ketika seorang laki-laki tidak bercerita tapi dia berusaha untuk mencari solusi dari setiap persoalannya, ya tentu itu ada sesuatu yang baik gitu. Nah, tapi ketika kita sudah, lelah misalnya dengan yang pertama tadi Iya ya, betul. karena sulit untuk menemukan jalan dan lain sebagainya, maka, terkadang kita tuh perlu bercerita, tapi dalam konteks bukan menceritakan apa yang mungkin bisa jadi kita rasakan ya, karena kadang kan kita agak tabu ya, Ya benar-benar. malu untuk menceritakan sebenarnya persoalan kita, tapi kita bisa meminta nasihat gitu. Jadi, kayak kiasan lah gitu ya. Kita punya masalah apa, tapi kita lebih ke, "Saya minta nasihat dong." Oke. Nah, makanya ceritanya kepada orang yang tepat. Pakar lah ya dalam tanda kutip gitu yang Iya, yang ahlinya gitu ya. betul, berceritalah kepada orang yang tepat, orang yang bisa dipercaya, orang yang bijaksana, orang yang memiliki pemahaman yang baik, yang sekiranya itu bukan hanya sebatas menguatkan kita, tapi menjadi, apa ya,
kayak puzzle-puzzle untuk menemukan solusi-solusi dari setiap persoalan kita. Nah, karena zaman dulu para ulama itu adalah tempat bercerita. Iya, iya. Iya, jadi para ulama itu tempat untuk bukan berkeluh kesah doang ya, tapi menceritakan semua keadaan, persoalan daripada kehidupan masyarakat, baik rumah tangga, ekonomi, usaha, dan lain sebagainya. Nah, kadang memang begitu, Rul. Sebenarnya kadang kita itu tahu solusinya gitu ya, hanya untuk menjembatani antara diri kita sama solusi itu butuh yang namanya spiritual gitu. Ada kesadaran spiritual yang sebenarnya itu bisa menjadi penguat bagi kita untuk memudahkan langkah-langkah kita. Makanya kan, di Quran itu kalau misalnya kita pernah bahas ya terkait surat Al-Insyirah, di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang, orang yang punya kelapangan hati, masalah banyak tapi dia bisa menyikapinya dengan tawakal kepada Allah. Di antara caranya ya tentu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tapi menarik sih. Menarik maksudnya gini, kan, di zaman itu ulama kan menjadi kayak bukan tukang ya, maksudnya tempat-tempat Iya. curahan gitu ya. Nah, ulama sendiri kan punya masalah dan segala macam. Nah, dia itu apakah benar-benar komunikasinya sama ke Allah untuk ngerilis, apa ya dia rasain gitu atau gimana gitu? Maksudnya kan setiap orang tuh punya masalahnya pribadi. Iya. Dan kalau yang saya alamin ya ketika saya punya masalah, sebenarnya kita tuh tahu solusinya seperti apa yang tadi Akang lakuin. Tapi memang cerita itu untuk ngerilis aja sebenarnya. Nah, si ulama ini, ulama ini yang ada di zaman itu ketika misalnya ngedenger curhatan mungkin masyarakat dan segala macam, itu untuk ngerilis apa yang dia rasa itu kemana? Apakah dengan cara ibadah atau ada cara lain gitu? Gimana? Tentu, dikatakan sebagai orang alim ya karena dia punya pengetahuan ya, dia punya pemahaman dan tentu dia seorang ahli, ibadah, basyirahnya kuat. Ya, mata hatinya kuat, kejernihan berpikirnya juga luar biasa bagus gitu ya. Kayaknya dia, bisa menjadi jembatan ya buat masyarakat untuk menyelesaikan persoalan karena pengetahuan yang luas, ketajaman hatinya juga bagus gitu ya, pemikiran pemahamannya juga bagus. Nah, itu kan ibaratnya apa yang dialami oleh orang mungkin dia tidak mengalami, tapi secara konsep dia tahu gitu. Nah, itu yang pertama, makanya kenapa menjadi rujukan dari setiap persoalan masyarakat gitu ya. Karena kalau misalnya kita berbicara solusi, sebenarnya kan sebagai seorang muslim yang beriman kita meyakini bahwa Allah itu tidak akan menguji seseorang di luar batas kemampuan hamba. Betul, betul. Bahkan Setuju, setuju. Allah sertakan ya solusi dari setiap persoalan itu beserta dengan masalahnya. Artinya satu paket. Nah, tadi ada jembatan atau jembatan spiritual yang menghubungkan antara persoalan kita dengan solusi yang datang dari Allah. Makanya mendekat. Nah, cara mendekatnya wasilahnya adalah para ulama, orang-orang soleh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah para ulama itu kemudian tidak punya masalah? Punya. Nah, apa yang dilakukan oleh para ulama? Sama, mereka biasanya saling memberi nasihat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab kepada para sahabat. Ketika Umar, dihadapkan dengan persoalan yang dia khawatir menentukan keputusan, maka dia akan mengumpulkan orang-orang, para sahabatnya, orang-orang sholih, orang-orang alim gitu ya, orang-orang yang punya kapasitas untuk memberikan pendapat. Nah, maka disitulah kemudian Umar menemukan solusi atau misalnya keputusan apa yang harus dia buat. Maka di antara salah satu sumber hukum Islam itu kan ada ijma ya. Ijma itu kan kesepakatan. Nah, ijma itu kan diskusi antara para ulama terhadap satu persoalan. Baik itu mungkin persoalan yang dialami oleh ulama tersebut maupun tidak. Nah, itu kalau misalnya kita berbicara ulama dalam konteks mereka saling memberi nasihat. Tapi dalam konteks personal tentu para ulama di antara cara untuk menyelesaikan persoalannya, maka jangan ditanya lah, pasti mereka mendekatkan dirinya kepada kepada Allah, karena hal itu juga yang mereka sampaikan kepada para masyarakat. Ya, maka tidak mungkin gitu ya, Tidak melakukan dia ya. melakukan menyampaikan sesuatu yang dia tidak lakukan. Bahkan dia terlebih dahulu melakukan itu, hingga akhirnya dia merasa bahwa pertolongan Allah itu begitu dekat, maka dia share kepada para masyarakat bahwa, "Ini loh caranya dan saya sudah melaksanakan dan berhasil untuk kalau kita kayak merasakan bagaimana pertolongan Allah itu begitu nyata kayak gitu." Berarti Nabi dan Rasul ulama pada zaman itu juga bercerita ya, makanya laki-laki juga bercerita tapi pada orang yang tepat dan yang Betul. ahlinya lah ya. Iya, memang kebutuhan, untuk bercerita itu menjadi salah satu kebutuhan psikologis bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Hanya tren sekarang mungkin ya, kenapa
laki-laki jadi tidak mudah bercerita? Karena kita hidup di zaman yang mulai individualis, orang mulai sibuk dengan persoalannya masing-masing, dengan masalahnya masing-masing, tidak peduli dengan masalah orang lain dan lain sebagainya. Nah, muncullah tadi sebuah pemahaman gitu ya, bahwa ketika kita bercerita kepada orang lain gitu ya, kita dianggap lemah, bahkan ditertawakan gitu ya. Sekalipun berbicara kepada orang yang menurut kita nih kayaknya dia bijaksana gitu ya, kita hanya sebatas mendengarkan saja dan lain sebagainya. Nah, itu akibat dari respon sosial yang terjadi di masyarakat, yang sebenarnya itu kan keadaan yang tidak baik ya. Iya. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan itu sebagai bentuk hukum dan menghukumi gitu Iya, ya. iya, benar benar. Ya Setuju. menghukumi daripada persoalan yang terjadi di masyarakat, karena itu bukan hukum dan tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Oke. Gitu. Nah, menarik yang pas tadi Akang jawab bahwasannya ulama itu mempunyai kapasitas spiritual, ketajaman spiritual ya, hati ya, terus maksudnya pemahaman juga benar-benar luas gitu ya. Nah, saya juga ada pengalaman menarik nih. Saya percaya gitu, kalau misalnya kita punya kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual itu tuh kita menjadi orang yang akan sulit dikalahkan. Dalam artian mau dalam keadaan senang maupun susah, kita tuh benar-benar bisa survive. Kita emang sedih, tapi kita tahu cara ngolahnya. Nah, itu tuh gimana sih Kang cara ngebentuk itu gitu. Kadang saya tuh nggak tahu kenapa untuk mengkawinkan kecerdasan spiritual dan intelektual itu nggak tahu kenapa selalu diarahkan sama Allah. Tapi ada gak sih secara teknis teoritisnya gitu untuk ketemu di titik itu gitu? Gimana kalau Akang pribadi untuk menemukan titik kayak mengkawinkan kecerdasan spiritual dan intelektual agar katakanlah kita bisa survive dalam keadaan apapun, dan ketika mungkin kita bercerita kita bisa bijaksana dalam bercerita dan kita bisa menjadi orang yang tepat untuk orang lain bercerita ke kita gitu. Balance sebenarnya. Jadi balance itu harus seimbang. Okay. Kita pernah ngebahas di podcast sebelumnya mengenai konsep balance dalam Islam kan. Bahwa Islam itu sebenarnya punya konsep balance dalam kehidupan. Life balance itu sudah ada dalam Islam. Bagaimana menggabungkan atau mengkorelasikan tadi ya antara hati kemudian pengetahuan kita dengan fisik kita, jasa dia kesehatan kita gitu ya, agar tercipta keseimbangan yang berdampak positif terhadap kehidupan. Tadi menjadi orang yang kuat dalam menghadapi berbagai persoalan kan kayak gitu. Maka ya penuhi hak-hak jiwa kita. Itu konsep spiritualnya. Kemudian penuhi hak-hak akal kita, ilmu pengetahuan. Makanya ayat pertama itu kan Iqra ya, suruh kita membaca. Artinya apa? Kita mentelaah, kita menteliti, kita meramu dan lain sebagainya. Suruh belajar itu kan kayak gitu. Tapi jangan lupa bahwa aku itu adalah makhluk ciptaan Allah, punya misi untuk beribadah kepada Allah. Maka balance gitu ya dalam mencari ilmu serta menguatkan keimanan agar tidak menjadi kesombongan ketika menjadi orang berilmu gitu ya. Baik ketika dalam konteks keimanan pun kita juga tidak menjadi sombong merasa diri sebagai orang yang beriman. Nah, itu keduanya sebenarnya keduanya kan saling menguatkan. Gini, iman itu dikuatkan oleh ilmu. Ilmu itu diarahkan oleh iman. Gitu. Jadi kita akan menjadi kuat ketika kita punya pengetahuan dan tahu arahnya mau kemana, dan kita menjadi kuat ketika kita punya iman, punya reason untuk melakukan keimanan itu. Nah, disitulah titik temunya sebenarnya. Jadi mereka itu akan saling menguatkan mereka gitu ya. Iman dan ilmu itu akan saling menguatkan. Tapi ingat ada yang ketiga, fisik harus dijaga. Karena kalau nggak ada fisik meninggal. Siapa yang ngegerakin? Iya, itu dia. Ya, makanya balance-nya tuh di situ. Jadi ya tentu iman itu perlu ilmu. Ya, kan kita pernah ngebahas ya, iman itu ghaib. Tapi bagaimana cara beriman? Itu scientific gitu. Ya, karena Allah menciptakan benda gitu ya sebagai wasilah, jalan atau cara ya yang mengeksistensikan bahwa Allah itu ada gitu. Iya, benar setuju. Dan iya tadi yang pernah kita bahas mungkin di luar podcast ini ya, bahwasannya orang itu kan sebenarnya udah dikasih solusi ya, bener-bener komprehensif lah ya Al-Quran gitu ya, mungkin dibayan sama hadis sama ijma ulama dan segala macam gitu. Tapi mereka tuh tahu oh ini gue ini, tapi cara ngedirectnya itu kadang susah Kang, cara ngebawanya. Nah itu tuh jadi permasalahan anak muda, jadi kayak FOMO, terus juga yang tadi yang kita bahas FOMO, terus kayak nggak kuat secara prinsipal gitu. Terus nah itu jadi masalah anak muda sekarang, dia tahu pengetahuannya gimana, terus dia juga tahu how to-nya seperti apa. Ya menurut Akang yang kurang tuh apa? Why-nya kah atau memang itu hidayah dari Allah atau gimana gitu untuk menguatkan itu gitu? Yang kurang itu adalah lingkungannya.
Itu yang kurang. Bayangin aja nih, kita 7 hari misalnya ya, Senin sampai Ahad itu hidup dalam lingkungan yang kalau kita bicara jujur, tuh interaksi dengan agamanya itu kecil. Interaksi spiritualnya itu kecil. Kan dominannya kan bukan interaksi spiritual, umum lah ya, umum dunia lah, tentang dunia, harta, karir, perasaan, percintaan dan lain sebagainya. Artinya ruang-ruang komunikasi tentang spiritual kita selama 7 hari itu kan sangat minoritas sekali kayak gitu. Maka kita itu perlu punya ruang ya, yang bisa menguatkan kita ya, punya bekal yang cukup untuk menjalani kehidupan di 6 hari misalnya kayak gitu, atau di 7 hari itu. Nah itulah yang sebenarnya akan, menjadi penguat bagi, setiap insan beriman atau setiap orang-orang beriman untuk, bisa istiqomah, dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat. Jadi ketika dakwah, Siriyah di Mekkah gitu ya, yang dilakukan orang Nabi itu kan dia menempa, tauhid para sahabat dengan rutin melakukan pertemuan-pertemuan. Bahkan sampai ada ungkapan di tengah para sahabat itu, "Ya Rasulullah, kenapa ya ketika aku dekat dengan engkau tuh surga tuh begitu dekat?" Nah, itu menandakan ketika kita dekat dengan orang-orang yang beriman, orang yang mengajak kita kepada kebaikan, mengingatkan kita tentang Allah gitu ya, dan ibadah kepada Allah, maka akan nge-bonding lah ibaratnya ya, mengikat kita atau mewarnai hati dan pikiran kita untuk sama seperti orang yang, dekat dengan kita tadi. Nah, itu salah satu caranya. Jadi, apa poin poin utamanya? Punya guru sebenarnya. Sesimpel itu. Tapi kan ngaji bisa dari YouTube, bisa. Tapi ruhiyah itu akan terikat ketika kita punya guru. Kalau setahu saya kalau misalnya katakanlah di YouTube itu kan syubhatnya gede ya. Pengetahuan, Iya. knowledge. Nah, itu knowledge bisa memantik keimanan, bisa. Tapi untuk menjaga ruhiyah itu kita perlu role model. Iya benar. Role model yang mengetahui langsung bagaimana keadaan kita. Iya iya. Biar nggak salah inilah diagnosis lah ya. Iya, karena YouTube itu nggak bisa tahu perasaan kita. Nah, di situ kan pengikatnya di situ. Jadi ada ta'liful qulub, keterikatan hati ketika kita itu sebenarnya ngaji sama, punya orang yang bisa kita minta nasihat. Jadi ada keterikatan hati itu. Makanya kalau halaku itu sebenarnya nggak boleh banyak ya, sedikit aja. Kalau banyak Iya, kan tabligh akbar ya. tabligh akbar. Kalau halaku kan emang ngebonding satu sama lain kan, Iya. di jiwanya kan yang diikat ya sebenarnya. Iya, itu merawat namanya, meriayah ya. Jadi salah satu cara untuk meriayah iman, meriayah ilmu, bahkan bukan cuma meriayah tapi memurojaah ilmu itu adalah dengan melingkar tadi, misalnya entah namanya, sharing atau apa, tapi, better secara psikologis itu dilakukan secara, seminggu sekali. Karena itu Iya. adalah waktu psikologis manusia, punya ikatan, motivasi gitu ya, dari apa yang diyakininya gitu. Tapi ngaruh juga gak sih Kang, misalnya katakanlah oke lah kita di sekolah, misalnya katakan sekolah umum ya, di SD negeri, SMP negeri kan itu ada pelajaran agama. Itu Betul. kan mungkin seminggu sekali ada lah ya. Itu pun waktunya mungkin sejam setengah atau 2 jam paling lama. Nah itu juga kan mungkin berdampak juga ya sedikit banyaknya. Terus juga mungkin dari kita juga ngaji misalnya di TH setiap Sabtu sore misalnya ya. Jamaatnya kan Iya. Sabtu sore nih. Nah dia kan ngerawat juga katakanlah mungkin ada jemaah atau kita-kita gitu yang tahajudnya dijaga, duhanya dijaga, terus menuju Al-Qur'annya juga dijaga. Nah itu juga pas waktu kita melaksanakan ibadah itu ngejaga nilai-nilai apa sih namanya spiritual itu gak sih Kang? Baik. Nah, kalau tabligh itu sifatnya knowledge, bisa berdampak untuk, pengetahuan dan perasaan-perasaan itu keimanan ya, sesuai dengan kadar kebutuhan orang-orang yang datang, di pengajian itu. Tapi kalau misalnya kita berbicara tentang keimanan yang komprehensif, keilmuan yang komprehensif, maka tentu pertemuannya juga harus yang komprehensif. Ya, artinya metode caranya itu berbeda dengan tabligh. Ya, kenapa? Karena ketika berbicara ilmu, bagaimana kemudian kita bisa mengenal Allah yang, di antara output-nya semakin membuat kita, imannya menjadi kuat gitu ya, kokoh. Kemudian, ibadahnya juga semakin maksimal. Maka kita perlu ilmu tentang ma'rifatullah misalnya ya. Nah, dan itu kan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita dapatkan secara runut di tabligh, Bener. kecuali kalau misalnya kajian-kajian itu kajian kitab. Iya. Misalnya kayak kitab tauhid, kitab fikih, nah itu bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya kajiannya tematik gitu ya, tergantung situasi. Tergantung yang viral. Tergantung situasi kayak gitu. Itu lebih kepada murojaah ilmu atau misalnya, knowledge ya, tentu pengetahuan buat kita gitu ya, menguatkan kita. Tapi kalau misalnya berbicara tentang ada penambahan ini itu dan lain sebagainya, memang perlu perlu
ngaji yang lebih komprehensif. Itu dari sudut pandang keilmuan. Kemudian dari sudut pandang, keimanan tentu juga akan lebih kuat. Kenapa? Karena kita dimutabaah. Mutabah itu berarti ada amalan-amalan yaumiyah harian yang senantiasa diingatkan dan dievaluasi gitu. Nah, di antara tujuannya apa? Ya untuk mengokohkan keimanan gitu. Kan Allah jadikan ibadah itu sebagai sinyal-sinyal yang menguatkan iman kita kan sebenarnya. Ya, jadi kalau mau imannya kuat, ya ngecasnya di ibadah. Nah, ibadah itu kan perlu dimutabaah ya, perlu dievaluasi, perlu ditanyakan. Karena kalau ibadah kita down, iman down, pikiran ngedown gitu. Ngedown pikiran itu artinya apa? Kita tuh menjadi buta, buta jalan gitu. Kayak ada peta tapi nggak bisa baca gitu. Kayak gitu. Makanya ngajinya kalau bisa ya lebih khusus gitu. Itu yang kedua tuh. Yang ketiga, ngaji khusus ada ta'liful qulubnya, ada keterikatan hati. Ada keterikatan hati yang kemudian membuat kita menjadi trust untuk bicara. Maka laki-laki itu bisa berbicara di waktu yang di waktu yang tepat pada orang yang tepat. Nah, dan itu bisa didapatkan di pertemuan yang tepat gitu. Ya, makanya ngaji di TH dulu. Iya. Karena kalau kita ngaji bisa di tablik akbar kita mau curhat kan terbatas waktu ya. Nah, tapi kalau kita ngajinya punya guru spiritual misalnya ya. Nah, itu bisa lebih ini detail dalam mencari problem solvernya gitu. Karena dipetakan masalahnya, didampingi setiap perkembangannya gitu, dibantu untuk mencarikan solusinya.